Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan mahasiswa semuanya. Pada kesempatan hari ini, saya ingin membagikan informasi bagaimana cara untuk melakukan uji normalitas data menggunakan SPSS. Oke, langsung saja saya menjelaskan berkenaan dengan uji normalitas data. Baik, ujian normalitas data itu merupakan salah satu uji yang digunakan sebagai uji prasyarat ketika kita akan melakukan analisis data atau sebelum melakukan hipotesis begitu. Uji normalitas ini yaitu sebagai suatu prosedur yang digunakan untuk mengetahui apakah data berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau berada dalam sebaran normal. Distribusi normal adalah distribusi simetris dengan modus, mean, dan median berada di pusat. Distribusi normal diartikan sebagai sebuah distribusi tertentu yang memiliki karakteristik berbentuk seperti lonceng jika dibentuk menjadi sebuah histogram. Sebagaimana yang ada di gambar, rekan-rekan semua bisa melihat bagaimana kurva histogramnya adalah seperti berbentuk lonceng, semuanya mengumpul di tengah, kemudian seperti gunung, kemudian melandai seperti itu. Jadi gambar di atas menunjukkan bahwa betul-betul data yang kita analisis sebagai prasyarat untuk uji hipotesis atau uji analisis data itu berdistribusi normal. Oke, selanjutnya di sini saya akan memberikan contoh terkait dengan bagaimana kita akan menganalisis data untuk penelitian. Di sini saya mencontohkan penelitian yang dilakukan yaitu dengan judul Pengaruh Kecerdasan Adversitas terhadap Keterampilan Sosial Mahasiswa Program Studi Pendidikan IPS. Sampel yang digunakan yaitu sebanyak 88 mahasiswa, kemudian data penelitiannya tertampil seperti yang ada di layar rekan-rekan semua. Jadi di situ ada variabel X, yaitu sebagai variabel bebas. Di sini dari judul yang sudah ada, berarti variabel X-nya adalah kecerdasan adversitas. Kemudian variabel Y-nya, yaitu keterampilan sosial mahasiswa begitu. Jadi di situ sudah ada data dan kita akan coba sebelum melakukan uji hipotesis, maka kita lakukan uji prasyarat data untuk menguji yang pertama adalah uji normalitas gitu. Jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan uji normalitas. Nanti ada uji selanjutnya yaitu uji homogenitas sebagai prasyarat untuk kita melakukan uji hipotesis. Nah, data yang ada ini mari kita uji menggunakan SPSS dengan menggunakan apa namanya uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov gitu ya. Oke, lanjut. Kita buka terlebih dahulu untuk aplikasi SPSS-nya. Pastikan rekan-rekan semua juga sudah dibuka. Untuk aplikasi SPSS-nya pastikan sudah terbuka seperti ini. Nanti di bagian bawah itu ada data view dan kemudian variable view ya. Kita buka terlebih dahulu untuk data view. Kemudian rekan-rekan silahkan di copy data dari Excel-nya. Dari Excel yang kemudian rekapitulasi dari variable X dan variable Y tadi. Setelah di copy, kemudian dipindahkan di bagian data view ini seperti ini, rekan-rekan. Jadi datanya sudah terpindahkan atau terpaste pada aplikasi SPSS. Jika sudah tampilannya seperti ini, jadi dicek kembali nomor 1 sampai kemudian nomor 88. Silahkan dicek, harus ada 88 item atau 88 responden sesuai dengan tadi yang ada di contoh atau sesuai dengan datanya. Oke, selanjutnya setelah ada di data view yang sudah dipaste seperti ini, selanjutnya kita pindah ke variable view. Ya, pindah di variable view. Yang pertama, kita akan melakukan adalah mengubah bagian measure, yaitu di bagian measure atau alat ukurnya. Di situ ada pilihan ordinal atau nominal. Maka kita pilih ordinal agar ini masuk ke data yang kemudian bisa dianalisis lebih lanjut. Kita ubah menjadi ordinal semuanya. Setelah ordinal semuanya, kita bergeser di bagian names atau nama, yaitu data awal tadi itu adalah variable X, dan data yang kedua adalah variable Y. Jadi kita berikan simbol, yang pertama adalah X, yang kemudian yang kedua adalah Y. Kemudian pastikan untuk tipenya adalah numerik, kemudian desimalnya itu sesuai dengan apa namanya data yang dibutuhkan. Di sini saya mencontohkan adalah 2 desimal, artinya 2 angka di belakang koma.
Selanjutnya, setelah kita memastikan isian-isian sesuai dengan yang kita harapkan, selanjutnya kita beri label. Nah, di label ini, itu variabel X-nya kita beri label adalah sebagai kecerdasan adversitas, kemudian untuk Y-nya kita berikan label untuk keterampilan sosial, begitu. Maka setelah selesai di variable view ini, kita kembali lagi ke data view. Nah, data view tampilannya akan seperti ini. Jadi di kolom pertama itu adalah X simbolnya atau variable X yang tadi variable X adalah kecerdasan adversitas, kemudian yang Y adalah keterampilan sosial gitu. Selanjutnya, jika sudah seperti ini, berarti data sudah siap untuk dianalisis. Selanjutnya kita analisis. Yang pertama adalah kita klik menu Analyze. Kita klik menu Analyze, kemudian di Analyze. Kemudian setelah kita pilih Analyze, kemudian pilih Descriptive Statistic. Setelah kita pilih Descriptive Statistic, kita pilih Explore. Ya, sudah seperti ini. Rekan-rekan silahkan sembari mencoba. Setelah kemudian Explore, selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Ya, tampilan seperti ini. Nanti di sebelah kiri tertera ada kecerdasan adversitas sebagai variabel X, dan kemudian keterampilan sosial sebagai variabel Y. Selanjutnya, setelah seperti ini kita pindahkan keduanya, atau bisa salah satu sesuai dengan kebutuhan. Di sini saya mencontohkan keduanya, yang akan kita uji normalitasnya. Kita pindahkan ke dependent list. Oke, kita pindahkan kedua-duanya. Ini sudah sekarang berada di dependent list. Setelah sudah pindah di kolom ini, maka selanjutnya rekan-rekan pilih di menu plots yang sebelahnya ini ada menu plots. Nah, setelah plots, maka ketika diklik plots ini akan tampil seperti ini rekan-rekan. Maka pastikan di bagian deskriptif ini itu sudah terchecklist, yaitu di stem and lead, kemudian di histogramnya juga sudah terchecklist. Kemudian di bagian normality plots with test itu juga sudah pastikan sudah terchecklist. Jika sudah seperti ini, maka kemudian klik continue. Jika sudah diklik continue, maka rekan-rekan di bawah display itu ada bots, statistik, dan plots. Karena tadi sudah kita pilih sesuai dengan pilihan plots, maka di sini juga bisa dipindah untuk yang plots gitu ya. Setelah seperti ini, maka klik OK. Klik OK. Setelah klik OK, maka akan muncul seperti ini hasilnya di outputnya. Jadi ini adalah tes normality. Nanti kita akan coba baca ya hasilnya seperti apa di bagian bawah untuk kecerdasan adversitas sebagai X, kemudian keterampilan sosial sebagai Y, nanti kita baca di bagian bawah. Kemudian ini adalah histogram yang kemudian tadi seperti di awal saya sampaikan, ketika dia normal, maka dia akan berbentuk lonceng. Tapi di sini datanya ada yang kemudian anomali ya, ada yang di bawah poin 10 poin, dan kemudian juga ada yang berjarak di atas. Tapi ini masih dalam kategori, nanti kita analisis apakah ini dalam kategori normal atau tidak gitu. Tapi kalau kita melihat hasilnya sebelumnya tadi, sepertinya normal begitu. Ini untuk kecerdasan adversitas X-nya. Kemudian kita lanjutkan untuk melihat normal Kiki plotnya dari kecerdasan adversitas. Ini adalah kita lihat bagaimana sebaran titik-titik ini ketika mendekati dengan garis kurva, maka itu ada potensi bahwa ini adalah normal. Meskipun anomali ada beberapa yang kemudian melesat cukup jauh dari garis ini. Tapi semakin rapat titik-titik ini dengan garis, itu bisa dipastikan data itu akan normal begitu. Kemudian untuk ini adalah untuk variabel X ya, untuk kecerdasan adversitasnya nanti kita analisis. Ini kalau saya melihat dari hasilnya tadi normal begitu, tapi nanti kita analisis. Selanjutnya kita melihat terkait dengan keterampilan sosialnya. Dari histogramnya ini sepertinya meskipun ada anomali data yang di bawah 10, tapi kelihatannya akan berbentuk seperti lonceng ya kalau kita amati, maka ini dikategorikan juga kemungkinan besar ini adalah normal berdasarkan data tadi. Nah, selanjutnya ini juga kurvanya juga mendekati, titik-titiknya sesuai dengan garis kurva. Jadi kemungkinan besar ini juga normal. Selanjutnya kita lihat untuk analisisnya. Jadi analisisnya seperti ini rekan-rekan.
bahwa kita yang bagian copy adalah tes normality tadi. Ketika nanti rekan-rekan menganalisis ini untuk bagian analisis di hasil penelitian, terutama nanti di skripsi ataupun jurnal untuk menganalisis bagian ini, maka perhatikan kalau kita fokus di Kolmogorov-Smirnov ya, karena di hasil ini kita bisa melihat 3 pendekatan. Yang pertama bisa kita lihat dari pendekatan Kolmogorov-Smirnov, atau juga bisa menggunakan pendekatan Sapir-Wigg-nya, atau juga menggunakan pendekatan Lilliefors-nya. Nah, kita di sini, kita simulasikan ini adalah seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kita menggunakan tes normality-nya menggunakan pendekatan Kolmogorov-Smirnov. Jadi kita lihat di bagian signifikansinya, yaitu 0,67 yang untuk kecerdasan adversitas variabel X, kemudian 0,163 itu adalah untuk keterampilan sosial variabel Y. Nah, setelah kita analisis pada hasil uji Kolmogorov-Smirnov, distribusi data kecerdasan adversitas X dan keterampilan sosial Y adalah normal. Kenapa kemudian dikategorikan normal? Karena keduanya signifikansinya itu adalah lebih dari 0,05, yaitu 0,067 dan kemudian 0,163. Artinya kedua data ini berdistribusi normal begitu. Dengan kemudian DF itu adalah sebelahnya adalah degree of freedom, jumlahnya adalah 88, yaitu sesuai dengan sampel yang kemudian tadi saya sampaikan ataupun data yang kemudian kita analisis. Nah, ini saya rasa cukup untuk pertemuan ataupun diskusi kita, pembahasan kita terkait dengan uji normalitas pada kesempatan hari ini. Silahkan rekan-rekan mencoba melakukan analisis sesuai dengan data nanti yang akan saya tautkan di bagian deskripsi ya. Kita fokus pada hari ini untuk pendekatan Kolmogorov-Smirnov. Meskipun di data ini ada pendekatan Sapir-Wigg dan Lilliefors, tapi kita tidak kemudian bahas di kesempatan ini. Mungkin di kesempatan lain, jika diperlukan, nanti kita akan bahas untuk pendekatan Sapir-Wigg dan Lilliefors-nya. Mungkin itu informasi yang bisa saya sampaikan untuk bagaimana cara menguji uji normalitas menggunakan SPSS. Silahkan dicoba, nanti akan saya tautkan untuk data tadi, dan silahkan dicoba terkait dengan bagaimana hitung ataupun menganalisis menggunakan SPSS untuk uji normalitas. Selamat mencoba rekan-rekan semua. Mungkin itu dari informasi dari saya. Saya Ikri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.